Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung Bapak Ibu peserta pelatihan National SNCO Training yang telah hadir di room Zoom dan juga nantinya akan ada di YouTube. Segala puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga di hari yang berbahagia ini kita dapat diberikan kesempatan untuk bertemu di Zoom dan juga di YouTube. Perkenalkan, saya Olivia Fu yang pada hari ini akan memandu acara dan menjadi moderator Bapak dan Ibu. Senang sekali karena saya dapat menjadi bagian dari acara yang luar biasa ini, yaitu bertema strategi kreatif dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Di mana Bapak dan Ibu acara ini berlangsung selama 2 hari, dimulai pada hari ini, Kamis 4 Juli hingga Jumat 5 Juli 2024. Untuk itu, diharapkan Bapak Ibu bisa mengikuti rangkaian acara dengan maksimal dan juga aktif agar nantinya banyak dan maksimal pula ilmu yang akan didapatkan. Baik, Bapak Ibu, untuk acara pertama kita akan ada lagu Indonesia Raya. Untuk itu, Bapak dan Ibu dipersilakan untuk bersiap dengan sikap sempurna. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu akan ada kata sambutan dari Head of Division SNCO Training yaitu Kak Laurencia Firstania SPD. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Selamat siang, peserta SNCO Training yang terhormat. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya sangat senang dapat menyambut Bapak dan Ibu di acara pelatihan ini yang bertema strategi kreatif dalam pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Tentunya tema ini sangat relevan dengan tantangan pendidikan saat ini, di mana setiap anak memiliki keunikan dan kebutuhan belajar yang berbeda. Acara pelatihan ini akan menghadirkan berbagai wawasan dan praktik terbaik yang bisa kita aplikasikan langsung di kelas. Saya yakin setiap sesi akan menjadi kesempatan berharga untuk memperluas pemahaman kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber dan juga seluruh peserta yang telah bersedia berbagi waktunya untuk mengikuti pelatihan SNQ Training pada hari ini. Sekali lagi, selamat datang dan semoga acara ini memberikan inspirasi dan juga pengetahuan yang bermanfaat bagi kita semua. Mari kita mulai dengan semangat dan antusiasme. Terima kasih, sekian salam sambutan dari saya. Saya kembalikan kepada Kak Olivia. Baik, terima kasih Kak Lauren yang sudah menyampaikan sambutan di awal perjumpaan acara kita hari ini. Selanjutnya, Bapak Ibu, di hari pertama ini kita akan bersama dengan narasumber yang luar biasa, yaitu ada Bapak Chandra. Tapi sebelum itu, saya akan membacakan profil singkat dari narasumber kita pada siang hari ini.
Ya, beliau yaitu Dr. Chandra Ditasona MPD dengan pendidikan S1 Pendidikan Matematika Universitas Bung Hatta pada tahun 2005 sampai 2010, S2 Pendidikan Matematika Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2011 sampai 2013, S3 Pendidikan Matematika Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2016 sampai 2023. Untuk pengalaman kerja beliau merupakan penulis buku di tahun 2020, tim penyusun kurikulum MBKM Profil Pendidikan Matematika tahun 2020, founder S&Co Publishing tahun 2020, Chief Editor Brillo Journal tahun 2021, dan gugus penjamin mutu program studi tahun 2021. Itu tadi merupakan profil singkat dari narasumber kita pada siang hari ini. Mari kita sambut Bapak Chandra yang sudah ada juga di room kita sekarang. Iya, selamat siang Bapak. Selamat siang, Olive. Iya, luar biasa sekali Pak. Apa kabar Pak hari ini? Kabar baik. Olive gimana? Baik juga Pak. Oke Pak, kira-kira hari ini apa nih Pak topik yang akan dibahas? Jadi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana strategi pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Nah, ada beberapa topik-topik, trik-trik dan langkah-langkah kreatif yang bisa dilakukan oleh guru. Nah, kita akan membahas itu nanti dalam sesi berikutnya. Sepertinya menarik nih ya Pak. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan waktu dan tempat untuk Bapak menjelaskan. Baik, terima kasih Olive. Suara saya bisa kedengaran dengan baik? Cukup baik Pak. Oke, tadi sudah diperkenalkan oleh Olive sebelumnya. Saya ingin menyapa dulu Bapak Ibu yang sudah hadir di dalam Zoom meeting ini. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan keadaannya sehat-sehat selalu ya. Dan penuh dengan sukacita, penuh dengan semangat untuk mengikuti acara training kita hari ini. Izinkan saya untuk menyampaikan saya lebih senang memakai istilahnya sharing knowledge mengenai strategi dalam penerapan pembelajaran diferensiasi. Nah, sebentar saya akan share screen dulu. Okay. Sudah kelihatan belum? Sudah Bapak. Sudah ya. Ya, saya berikan judul presentasi saya hari ini itu strategi diferensiasi dalam pengelolaan kelas. Nah, jadi judul ini strategi diferensiasi dalam pengelolaan kelas ini kebetulan adalah sama kaitannya dengan tesis saya pada saat kuliah S2, dan waktu itu saya meneliti tentang differentiated instruction, kalau bahasa Inggrisnya differentiated instruction ini di tahun 2013 kalau nggak salah, dan belakangan ini menjadi tren lagi di pembelajaran yang ada di Indonesia gitu. Nah, kenapa pada waktu itu saya tertarik untuk meneliti ini? Nah, mungkin Bapak Ibu nanti bisa dari penjelasan-penjelasan yang kita akan ikuti, dan mungkin ada beberapa tayangan-tayangan yang akan ditampilkan nanti bisa kita pahami bahwa sebenarnya yang disebut differentiated instruction ini adalah sebuah barang yang tidak jauh-jauh dari kita dan sangat menyenangkan untuk dilakukan. Nah, saya awali dengan ilustrasi ini. Nah,
tanpa kita sadar bahwa di dalam kehidupan sehari-hari itu, bahwa satu sama lainnya, baik kita sebagai guru barangkali ya, maupun siswa, atau manusia secara umum kita sebutkan, dilahirkan dengan banyak perbedaan, perbedaan karakter, perbedaan sifat, perbedaan hobi, kesenangan, dan lain sebagainya. Nah, kita hidup dengan karakter yang berbeda-beda, sifat yang berbeda-beda, dengan kemampuan yang berbeda-beda juga. Nah, di tengah-tengah kehidupan yang berbeda-beda itu, setiap orang itu memiliki preferensi masing-masing. Begitu juga dengan siswa ketika belajar. Nah, setiap siswa dengan perbedaan yang dimiliki, perbedaan kesiapan belajar, kemampuan awal, lalu kemudian perbedaan gaya belajar, tingkat kecerdasan, multiple intelligency, dan lain sebagainya, itu yang mungkin akan Bapak Ibu guru hadapi ketika bertemu dengan siswa di sekolah. Nah, dari segala macam perbedaan itu, maka dari ilustrasi ini ukuran sepatu saja ya, ukuran sepatu beda-beda. Nah, dari ilustrasi ini, bisakah satu sepatu cocok untuk semua siswa gitu? Nah, mungkin tidak karena nomor sepatunya berbeda gitu. Maka dari ilustrasi ini begitu juga halnya dengan ketika kita mau melaksanakan pembelajaran. Nah, apakah satu metode itu bakalan cocok untuk semua siswa? Nah, jawabannya mungkin saja tidak. Ada yang cocok, ya mungkin, tapi apakah seluruhnya bakalan cocok? Ya tentu saja tidak, karena setiap pribadi itu berbeda-beda. Nah, untuk itulah kita perlu membedakan, melakukan pembelajaran diferensiasi, melakukan perbedaan-perbedaan, atau mendesain sebuah pembelajaran yang kita lakukan perbedaannya di bagian isi atau konten, proses, maupun produknya. Jadi secara singkatnya kira-kira begitu. Filosofi differentiated instruction atau pembelajaran berdiferensiasi ini datang dari filosofi one size doesn't fit all gitu. Satu ukuran tidak akan cocok untuk semua orang gitu. Satu metode tidak akan cocok untuk semua siswa. Sehingga kita perlu membuat variasi-variasi metode yang akan kita gunakan dalam pembelajaran. Itulah yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, variasi yang kita akan buat itu akan menyesuaikan pada kebutuhan, minat, kemampuan siswa, serta preferensi-preferensi tertentu dari siswa kita masing-masing. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memaksimalkan potensi belajar siswanya. Jadi, kenapa kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini adalah dalam rangka untuk memaksimalkan potensi belajar siswa. Karena setiap siswa berhak belajar dengan cara terbaik mereka. Misalkan, kalau kita meninjau dari gaya belajar, ada yang auditori, ada yang kinestetik, ada yang visual, gitu ya. Maka ketika saya berbicara seperti ini, yang akan diuntungkan itu sebenarnya adalah yang auditori, siswa yang yang punya preferensi auditori atau mereka punya kecenderungan gaya belajar auditori. Nah, ketika saya tampilkan gambar-gambar, maka yang sebenarnya yang diuntungkan itu adalah siswa-siswa yang punya preferensi atau gaya belajarnya itu adalah visual. Lalu kemudian saya munculkan misalkan simulasi-simulasi atau kuis atau apapun lah itu yang kaitannya dengan praktik, maka yang diuntungkan adalah siswa kinestetik. Nah, seringkali kita hanya mengajar dengan satu metode, sehingga kita perlu melakukan variasi sehingga siswa dapat belajar dengan cara terbaik mereka. Nah, kira-kira begitu
ilustrasinya sebagai pengantar untuk kita memahami tentang apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, lalu muncul pertanyaan, kenapa diferensiasi itu penting? Nah, yang pertama tadi karena sesungguhnya siswa itu beragam. Sesungguhnya siswa itu beragam tingkat kemampuan kesiapan belajarnya, lalu kemudian kecerdasannya juga beragam, lalu kemudian gaya belajarnya beragam, dan lain sebagainya. Nah, kenapa ini penting? Itu untuk memenuhi kebutuhan yang beragam tadi. Lalu yang kedua, kenapa ini penting? Pastinya kalau dengan ilustrasi tadi, misalkan dari masing-masing gaya belajar, siswa yang diuntungkan misalkan lewat mendengarkan audio ini atau auditori, maka akan terlibat secara lebih aktif ketika pembelajarannya diberikan audio-audio. Begitu juga dengan ketika siswa yang visual, ketika gurunya menampilkan gambar-gambar, poster-poster, dan lain sebagainya, itu mereka akan lebih senang, lebih tertarik, sehingga keterlibatannya juga semakin meningkat. Nah, maka yang kedua itu kenapa ini penting dalam hal peningkatan keterlibatan dan motivasi siswa. Terus yang ketiga itu adalah kita perlu pastikan bahwa dengan diferensiasi ini semua siswa itu bisa belajar dengan cara terbaik mereka. Jadi setiap orang mendapatkan keuntungan yang sama dalam pembelajaran itu. Jadi seperti tadi ada yang auditory, ada yang visual, ada yang kinestetik. Dengan melakukan diferensiasi pembelajaran, maka setiap siswa itu diuntungkan sehingga mereka bisa belajar dengan cara terbaik mereka. Kira-kira begitu, Bapak Ibu. Nah, berikutnya apa yang kita akan lakukan ketika hendak mendesain sebuah pembelajaran berdiferensiasi? Maka ada beberapa prinsip-prinsip yang kita harus pastikan. Yang pertama itu pengelompokannya fleksibel. Mungkin minggu ini kita pengelompokannya berdasarkan kesiapan belajar. Minggu depan nanti akan kita kelompokkan berdasarkan gaya belajar siswa. Lalu minggu berikutnya lagi itu berdasarkan misalkan lagi ketertarikan terhadap hobi atau lain sebagainya, karena mungkin pembelajarannya akan didesain berkaitan dengan hobi-hobi siswa. Nah, kemudian dan lain sebagainya gitu. Jadi pengelompokannya itu sangat fleksibel, tergantung rancangan pada pembelajaran kita. Lalu yang kedua, ketika kita mau melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka yang akan kita lakukan itu variasi yang kita akan berikan itu bisa pada bagian isi atau konten, lalu kemudian pada proses dan produk gitu. Nah, jadi bagian isi ini atau konten ini misalkan kita membuat variasi sumber belajarnya yang auditori, misalkan kita sediakan audiobook, lalu yang kemudian yang visual kita sediakan gambar-gambar, video, animasi, dan lain sebagainya. Nah, kinestetik itu kita buatkan alat peraga untuk mereka bisa simulasikan dan lain sebagainya. Dan proses juga demikian. Prosesnya itu misalkan ada yang berdiskusi, ada yang misalkan untuk mensimulasikan, ada yang memperagakan, ada yang misalkan membuat gambar grafik, dan lain sebagainya. Produknya juga demikian. Seperti apa produknya? Ini biasanya bagian asesmen atau di akhir dari pembelajaran itu adalah tugas akhir dari pembelajaran. Nah, ketika kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, maka produknya pun perlu kita bedakan. Misalkan yang siswa yang kinestetik, kita misalkan produknya nanti akan buatlah
atau buatlah video untuk memperagakan konsep tertentu, atau misalkan video untuk menjelaskan kenapa air itu bisa menguap dan lain sebagainya. Nah, kira-kira begitu gambarannya. Lalu kemudian di bagian akhir yang kita perlu perhatikan juga, prinsip penilaian pada pembelajaran diferensiasi ini adalah penilaian berkelanjutan. Jadi, atau bahasa Inggrisnya itu istilahnya mereka gunakan ongoing assessment gitu ya. Jadi pembelajarannya berkelanjutan terus-menerus. Penilaiannya itu berkelanjutan terus-menerus. Jadi dari satu tugas ke tugas berikutnya, aktivitas berikutnya, lalu dan lain sebagainya. Nah, kira-kira begitu gambarannya. Lalu, nah kita masuk kepada bagian diferensiasi isi atau konten. Nah, apa yang kita lakukan ketika kita ingin melakukan diferensiasi pada bagian isi pembelajaran? Nah, yang pertama itu menyediakan materi yang bervariasi sesuai tingkat kemampuan siswa. Nah, sumber belajarnya itu bisa disesuaikan dengan kemampuan siswa. Kalau dulu itu untuk menyesuaikan sumber belajarnya dengan tingkat kemampuan siswa, yang saya lakukan adalah sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, misalkan minggu depan ada materi baru, maka sebelumnya di akhir pertemuan minggu ini, saya akan memberikan tes atau asesmen awal untuk saya bisa paham kira-kira kesiapan belajar siswa untuk materi berikutnya itu akan seperti apa. Maka nanti akan saya kelompokkan berdasarkan yang misalkan kemampuannya tinggi, sedang, dan rendah. Maka untuk kemampuannya rendah, maka nanti saya akan sediakan sumber belajar atau LKPD ya, saya akan buat LKPD-nya. Saya sesuaikan dengan bagian-bagian mana yang mereka butuhkan untuk membahas materi yang baru, untuk bisa memahami materi yang baru. Maka LKPD mereka itu nanti akan banyak materi ulasan-ulasan atau materi-materi prasyarat untuk materi berikutnya. Nah, sedangkan yang misalkan yang kemampuannya sedang, itu bisa sedikit saja mengulasnya, lalu kemudian masuk ke materi yang baru, dan itu yang kita bahas lebih lengkap, lebih kompleks di sana. Sedangkan yang dengan kemampuan tinggi, itu kita bisa sediakan sumber belajar yang lebih lanjut dan soal-soal pengayaan yang dengan tingkat kesulitan yang lebih kompleks dan lain sebagainya. Sehingga setiap siswa itu merasa diuntungkan dengan adanya diferensiasi pada materi yang disediakan, materi belajar, sumber belajar yang disediakan. Lalu kemudian menggunakan yang kedua, menggunakan sumber belajar yang beragam, bervariasi. Bisa ada buku, ada video, lalu kemudian ada artikel juga. Nah, sebenarnya bisakah satu sumber belajar tapi dia misalkan ada visualnya, ada kinestetiknya, ada untuk audionya juga gitu. Nah, pada saat ini itu sudah dimungkinkan Bapak Ibu. Nah, saya kasih contoh misalkan ya, saya sebentar ya, saya beralih ke sebentar. Saya kasih contoh misalkan di bagian sini nih. Saya kasih contoh yang pernah kita buat itu. Sebentar. Ini ya. Nah, ini salah satu contoh yang menggabungkan berbagai macam media dalam satu buku. Jadi
satu buku ini, kalau Bapak Ibu lihat, apakah sudah tampil di layar? Kak Olive sudah tampil di layar belum? Sudah, Bapak. Sudah ya. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu lihat dalam satu buku ini ada gambar atau ada, lalu kemudian kalau saya klik ini, nah muncul audio. Nah, ini ada penjelasannya di sini, di audio sini nanti. Nah, semacam audiobook. Lalu kemudian ada gambar-gambar juga. Kemudian di akhir itu juga ada video gitu. Jadi yang visualnya bisa dapat, yang audionya bisa, lalu kemudian yang kinestetik nanti ada di bagian soal-soal latihan. Nah, ini misalkan penjelasannya ya. Jadi, dan ini bisa diperbesar juga, misalkan. Nah, ini salah satu sumber belajar yang mungkin kita bisa buat untuk memfasilitasi 3 gaya belajar tadi. Nah, di bagian akhir ini juga ada yang untuk kinestetiknya, untuk kalau nggak salah ini ada, kalau Bapak Ibu scan barcode ini maka akan muncul benda 3 dimensi ya, lalu kemudian ini adalah soal form, Google Form untuk mengisi soal, ada kuis sedikit, lalu kemudian kalau di scan barcode ini akan memunculkan objek 3 dimensi gitu. Kalau Bapak Ibu mau ada yang menggunakan HP dengan scanner barcode, ketika di scan barcode ini akan muncul kubus dalam bentuk 3 dimensi di HP Bapak Ibu. Nah, kira-kira gitu. Atau mau dicoba dulu? Mau dicoba atau bagaimana? Atau nanti saya boleh kirimkan linknya juga, nanti Bapak Ibu bisa coba di rumah supaya tidak terlalu lama ya. Oke, saya kembali ke slide tadi. Slide presentasinya. Sebentar. Oke, tadi kita sampai pada menggunakan sumber belajar yang berbeda gitu. Yang ada audionya, ada videonya, lalu kemudian ada bagian yang kita bisa melakukan percobaan-percobaan atau simulasi-simulasi. Nah, dengan ilustrasi tadi, dengan menggunakan flipbook tadi itu, kita bisa sajikan satu sumber belajar aja nih. Jadi nggak perlu bikin 3 sumber belajar gitu. Jadi dalam satu sumber belajar, tapi dia mencakup semuanya. Nah, kalau ada pertanyaan nanti misalkan, bagaimana cara bikin video yang tadi Pak? Kayaknya nanti kita perlu bikin sesi yang lain lagi, mungkin nanti bisa di komen kepada Kak Olive atau Kak Lauren untuk bisa nanti dijadwalkan lagi ada training mengenai bagaimana bisa membuat sumber belajar yang bervariasi supaya kita bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Karena yang paling sering itu misalkan untuk membuat sumber belajar yang berbeda, pasti keluhan kita para guru-guru itu, wah ini membutuhkan banyak waktu dan kerepotan dan lain sebagainya. Nah, kalau bisa satu sumber belajar tapi dia memuat segala macam fitur ataupun multimedia yang bisa digunakan untuk memaksimalkan berbagai gaya belajar siswa. Nah, seperti yang saya tunjukkan tadi. Lalu kemudian yang ketiga, memberikan pilihan topik kepada siswa untuk memberikan pilihan kepada siswa untuk memilih topik yang dia minati gitu. Nah, kalau dulu itu yang saya lakukan dalam penelitian saya itu ada namanya seperti ada 9 kotak. Nah, yang setiap siswa itu boleh memilih diagonal atau vertikal ataupun horizontal. Pilih 3 dari 9. Nah, masing-masing dari setiap 3 aktivitas itu jika diselesaikan, jika dikerjakan, maka itu akan menyelesaikan sebuah
suatu materi atau sub pokok bahasan lah setidaknya ya. Maka ketika dia lakukan 3 aktivitas itu, maka satu pokok bahasan itu akan selesai. Jadi ada menu-menu yang kita berikan, mau pilih mana nih yang mau horizontal, diagonal, atau vertikal. Dan nanti dari menu-menu itu, nanti kita akan sediakan langkah-langkah dalam pembelajarannya itu menurut preferensi mereka masing-masing. Nah, lebih jelasnya nanti saya akan tampilkan. Itu yang dapat kita lakukan pada diferensiasi isi. Lalu berikutnya lagi, diferensiasi proses. Nah, prosesnya, kita melakukan diferensiasi pada proses belajarnya. Lalu bagaimana caranya? Yang pertama, kita bisa menerapkan berbagai strategi pengajaran seperti misalkan minggu ini kita lakukan kerja berkelompok, lalu minggu berikutnya itu ada proyek individu, yang minggunya berikutnya lagi misalkan kita adakan tugas untuk memperagakan, mensimulasikan, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa melakukan diferensiasi dari proses yang mereka akan lakukan dalam pembelajaran di setiap minggu yang berbeda. Nah, yang kedua, ada kegiatan yang berjenjang. Nah, misalkan sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Nah, berdasarkan asesmen awal tadi, kita akan buatkan tugas berjenjang. Misalkan kalau dia sudah bisa, misalkan dalam pembelajaran berikut untuk materi apa ya, misalkan saya kasih contoh, kalau dalam matematika taruhlah misalkan bangun datar. Nah, misalkan dalam bangun datar ini urutan materinya nanti kita sudah tentukan. Kalau dia misalkan di asesmen kita pada saat kita asesmen awal dia sudah bisa untuk misalkan jenis-jenis bangun datar atau karakteristik dan lain sebagainya, dia bisa lanjut ke berikutnya dan seterusnya. Jadi ada tugas berjenjang. Kalau dia sudah selesai, maka dia bisa lanjut ke yang berikutnya lagi. Nah, lalu kemudian yang ketiga, prosesnya diferensiasi pada proses yang dapat kita lakukan itu adalah menggunakan metode pembelajaran interaktif dan kolaboratif. Misalkan kita menyajikan pembelajaran yang memungkinkan untuk siswa berkolaborasi satu sama lain dalam rangka penemuan dan lain sebagainya. Nah, itu juga sangat dimungkinkan. Atau setelah dia melakukan simulasi, lalu apa yang mereka amati, apa yang mereka simpulkan, lalu kemudian masing-masing nanti akan memberikan tanggapan sehingga membangun sebuah kesimpulan yang utuh. Dengan berkolaborasi seperti itu, dia membangun sebuah kesimpulan yang utuh. Nah, nanti mungkin akan ada dipandu oleh gurunya untuk menghasilkan kesimpulan yang lebih baik. Kira-kira begitu. Lalu, diferensiasi yang berikutnya dapat kita lakukan pada produk, atau bagian ini adalah bagian akhir dari sebuah pembelajaran. Kalau tadi di awalnya itu ada isi, lalu kemudian proses, ini bagian akhirnya produk. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama itu kita bisa mengizinkan siswa untuk memilih cara mereka menunjukkan pemahaman, bisa mereka memperagakan, atau mereka membuat sebuah benda atau karya, atau bisa mereka mempresentasikan, mensimulasikan, atau menyajikan dalam bentuk gambar, dalam bentuk grafik, atau membuat karya dalam bentuk gambar, grafik, atau poster, atau apapun lah yang mereka bisa lakukan. Sehingga tujuan akhirnya misalkan nih, sajikanlah apa yang kamu pahami tentang bangun datar ke dalam bentuk poster misalkan. Nah, ada yang mereka bisa sajikan itu dalam bentuk poster, lalu kemudian mungkin yang sebagian lagi mereka akan sajikan itu dalam bentuk demonstrasi.
Nah, dalam bentuk video demonstrasi, mereka merekam dengan HP-nya, ini adalah bangun datar yang A, B, C, dan lain sebagainya. Nah, mungkin tugas akhirnya bisa kita buat seperti itu. Yang kedua, dalam diferensiasi produk itu, kita juga memberikan rubrik penilaian yang jelas untuk berbagai jenis produk. Misalkan, kalau dia misalkan untuk ini sering saya lakukan pada saat saya mengajar di ini ya, termasuk untuk mahasiswa juga. Setiap penugasan itu saya berikan rubrik yang berbeda-beda. Misal, kalau dia misalkan tugasnya mereka menyerahkan dalam bentuk video pembelajaran, ada rubrik penilaian video. Yang pertama, mungkin isi rubriknya itu mengenai kejelasan materi yang disampaikan dalam video, lalu kemudian intonasi suara, lalu kemudian penilaiannya lagi, misalkan tampilan video menarik atau enggak, lalu kemudian sistematika penjelasan dari awal sampai akhir, apakah itu sistematis atau tidak, gitu. Nah, kalau misalkan untuk proyek akhirnya itu adalah poster, misalkan siswanya minta sajikan dalam bentuk poster atau diagram dan lain sebagainya, apakah diagramnya menarik, bisa dibaca dengan baik, posternya bisa, tampilan posternya menarik, warna yang digunakan, ukuran tulisan, dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang mungkin kita bisa rinci dalam rubrik tersebut untuk memberikan penilaian. Lalu kemudian yang ketiga, ketika kita mendiferensiasi produk ini, memastikan yang kita lakukan itu dalam rangka mendorong kreativitas dan orisinalitas dalam tugas akhir. Nah, seperti yang kita ketahui, seringkali tugas-tugas akhir atau penilaian akhir atau tugas yang biasa kita lakukan, misalkan soal atau PR, menyelesaikan PR-nya di rumah, itu sering sekali siswa itu contek-contekan. Kalau mereka mencontek, mereka paham, itu sih nggak masalah. Kalau mereka misalkan hanya mencontek, meniru tulisan temannya saja tanpa mereka mencoba memahami, nah itu yang biasanya jadi kendala gitu ya. Nah, dengan diferensiasi produk ini, maka memperkecil kemungkinan untuk mereka bisa mencontek dan lain sebagainya, karena mereka akan terdorong untuk bisa, saya pengen buat karya saya sendiri nih, lalu kemudian pengen menunjukkannya dan mengumpulkannya nanti sebagai karya yang saya. Nah, dan itu juga diberikan kebebasan memilih mau disajikan dalam bentuk gambar, mau diperagakan atau dipresentasikan atau seperti apa. Nah, kira-kira seperti itu. Dan kita sudah siapkan rubriknya. Kira-kira begitu, sehingga kreativitasnya berkembang, dan itu tugas itu juga bisa kita jamin orisinalitasnya. Kira-kira demikian. Lalu, nah ini agak jarang disebut-sebut, tapi ini juga bisa dilakukan untuk memberikan variasi dalam pembelajaran kita. Itu istilahnya diferensiasi lingkungan atau lingkungan belajar lah. Diferensiasi pada lingkungan belajar. Nah, apa yang kita bisa lakukan pada ketika kita mau melakukan diferensiasi pada lingkungan belajar? Yang pertama itu mengatur ruang kelas. Nah, ruang kelas ini misalkan nih untuk siswa yang auditori, untuk siswa yang visual. Untuk siswa yang visual misalkan kita bisa ruangan kelasnya itu ditempelin poster-poster dan lain sebagainya. Nah, untuk memfasilitasi ruang lingkungan belajarnya atau ruang kelas itu tadi yang untuk kinestetik, bisa menghadirkan alat-alat peraganya, menaruhnya di sisi kelas tertentu, sehingga pada saat kita pembelajaran ataupun di luar pembelajaran nanti ada waktu istirahat, mereka bisa pakai itu, mereka akan coba-coba sendiri dan lain sebagainya. Nah, kalau yang auditori mungkin kita bisa sediakan speaker atau apa di ruangan kelasnya, sehingga ada informasi-informasi atau
pengetahuan-pengetahuan yang mungkin kita bisa dalam bentuk audio file. Nah, itu bisa kita putar ketika pembelajaran dan mungkin juga waktu istirahat jika dimungkinkan. Gitu. Lalu kemudian fleksibilitas penataan tempat duduk ini juga karena pengelompokannya itu biasanya prosesnya kita biasanya lakukan diferensiasi, maka harus ada fleksibilitas dalam penetapan tempat duduk. Nah, hari ini misalkan dikelompokkan berdasarkan gaya belajar, maka nanti akan duduknya yang sama audio sama dengan auditori, lalu kemudian yang visual duduknya sama-sama dengan yang visual, lalu kemudian yang kinestetik juga tempat duduknya sama-sama dengan yang kinestetik, kira-kira gitu. Lalu mungkin dirotasi nanti ketika manakala kita mendesain pembelajarannya dengan cara yang berbeda lagi, kita akan melakukan rotasi lagi, kira-kira begitu. Lalu yang terakhir adalah melakukan aktivitas di luar kelas, misalkan ada eksperimen-eksperimen yang kita lakukan di luar kelas, misalkan di alam, di luar kelas, di pekarangan sekolah, dimanapun itu, atau bisa kunjungan lapangan atau kunjungan studi lapangan lah, studi lapangan kita berkunjung ke museum, kemana gitu, ke tempat atau ke tempat pembibitan tanaman. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan untuk diferensiasi lingkungan belajar. Karena tidak hanya di dalam kelas, kita juga bisa belajar dari lingkungan sekitar. Gitu. Sehingga itu juga memberikan variasi terhadap siswa. Gitu. Lalu berikutnya, bagian akhir untuk keseluruhan proses pembelajaran berdiferensiasi ini perlu dilakukan penilaian berkelanjutan. Nah, biasanya setiap kali kita pembelajaran ada penilaian yang rutin kita lakukan. Nah, kita dapat melakukan ongoing assessment atau penilaian berkelanjutan ini dengan cara setiap rancangan pembelajaran itu ada produk akhirnya, lalu kemudian dari produk akhirnya itu ada penilaian, lalu kemudian hasil penilaian-penilaian itu tadi kita kembali gunakan untuk menyusun pembelajaran berikutnya. Oh, dari seperti ini kurang maksimal dan lain sebagainya, maka kita desain lagi pembelajaran berikutnya itu akan seperti apa. Nah, untuk tadinya misalkan kurang efektif di bagian waktu, di bagian apanya, itu kita nanti akan evaluasi lagi. Untuk pembelajaran minggu berikutnya akan kita sesuaikan lagi dan kita maksimalkan lagi. Nah, di bagian terakhir itu adalah memberikan umpan balik yang konstruktif dan segera. Gitu. Nah, dari apa yang mereka lakukan, atau tugas-tugas yang mereka kumpulkan, atau proyek akhir yang mereka kerjakan, itu sebaiknya kita memberikan umpan balik supaya mereka bisa mengetahui sejauh mana pengetahuan mereka dan apa-apa saja yang mungkin mereka keliru gitu. Nah, sehingga mereka bisa memperbaiki dan bisa memahami lebih lanjut pembelajaran yang sudah mereka lalui tadi. Nah, ada beberapa tantangan juga dalam diferensiasi. Kalau tadi kita ngomongin kebaikannya melulu, sebenarnya dari pembelajaran pelaksanaan pembelajaran diferensiasi ini juga bukan tidak memiliki tantangan, ada tantangannya juga. Yang pertama itu waktu. Nah, pastinya kita harus menyediakan waktu lebih banyak untuk bisa merancang pembelajaran berdiferensiasi ini, gitu. Dibandingkan kalau kita hanya menggunakan satu metode untuk seluruh siswa. Pastinya kita harus meluangkan waktu yang lebih banyak lagi untuk persiapan pembelajarannya. Lalu kemudian tantangan berikutnya apalagi ketika dalam satu kelas itu perbedaan kemampuan siswa itu sangat signifikan. Nah, ini menjadi PR yang cukup serius ini. Bagaimana supaya menyediakan misalkan kemampuannya itu signifikan yang
beberapa kelompok itu rendah banget, beberapa satu kelompok lainnya itu tinggi banget gitu. Sehingga pada saat kita mau mendesain bahan ajarnya itu kita juga kesulitan menyajikan bahan ajar yang mungkin capaian pembelajarannya sama, sementara ini perbedaan kemampuannya itu sangat jauh gitu. Sehingga kita harus perlu cari cara supaya dengan bahan ajar yang kita sediakan itu yang rendah ini tadi juga ujung-ujungnya bisa mencapai bisa memenuhi capaian pembelajaran di akhir pembelajaran itu tadi. Nah, ini juga tantangan. Lalu tantangan berikutnya lagi karena penugasannya beragam, lalu kemudian bervariasi dan bentuknya juga kadang-kadang ada proyek, kadang-kadang ada tugas mandiri, kadang-kadang ada diskusi hasil kerja kelompok, maka ini juga menjadi tantangan pada saat kita memberikan penilaian, maka kita perlu memperhatikan keadilan dalam pemberian nilai dan pemberian tugasnya. Itu juga kita harus perhatikan. Jangan sampai ada suatu kelompok yang merasa diuntungkan karena pekerjaan mereka yang lebih mudah dan lain sebagainya. Nah, hal ini juga penting untuk diperhatikan ketika kita memberikan tugas, melakukan diferensiasi pada penilaian. Nah, itu tantangan-tantangannya. Nah, terakhir, saya ingin menayangkan sebuah video barangkali ya. Mungkin bisa disaksikan videonya. Oh, sorry. Saya ulangi kembali ya, maaf. Diulang. Malah ke slide pertama. Sebentar. Oh, belum. Sebentar. Apakah ininya kedengaran suaranya, Kak Olive? Dengar, Pak. Namun sekarang screen-nya sudah tidak di Canva. Iya, sebentar. Saya ulangi. Tadi kedengaran suaranya ya, videonya ya? Sudah terdengar, Pak. Oh, oke. Saya putar lagi ya. Takutnya tidak kedengaran suaranya. Saya ulang dari aduh, maaf ya Bapak Ibu, kita ulangi dari awal aja.
Oke, itu video tadi mengenai praktik baik, contoh praktik baik penerapan pembelajaran berdiferensiasi pada materi siklus air ya, pembelajaran SD tentang siklus air. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, video kalau nanti ada pertanyaan lagi membuat video animasi seperti ini juga gampang sekali Bapak Ibu dengan memanfaatkan AI. Nah, kita juga bisa membuatnya. Nanti kalau misalkan ada pengen diajarin cara membuat ini, nanti mungkin bisa kasih saran juga nanti ke Kak Olive atau Kak Lauren. Nah, nanti mungkin kita bisa bikin di sesi yang lainnya lagi. Mungkin itu saja mungkin materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan penjelasan tadi bisa didengarkan dengan baik dan suara saya kedengaran jelas. Saya kembalikan kepada Kak Olive. Silakan Kak Olive. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Chandra sudah menyampaikan materi yang sungguh luar biasa tadi. Baik Bapak Ibu, mungkin saya sedikit simpulkan poin-poin apa saja dari materi yang sudah dibagikan oleh Pak Chandra tadi ya. Yang pertama itu yang dijelaskan oleh Bapak Chandra mengenai pentingnya diferensiasi karena untuk memenuhi keragaman siswa. Yang kedua mengenai prinsip-prinsip diferensiasi, kemudian tantangan dalam diferensiasi, dan contoh praktik baik. Seperti itu. Itu mungkin tadi sedikit poin-poin yang dijelaskan oleh Pak Chandra. Luar biasa sekali. Semoga pemaparan Pak Chandra ini bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu di siang hari ini. Kita masuk ke sesi selanjutnya. Bapak Ibu, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Untuk itu, bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk raise hand dan mengaktifkan kameranya, atau bisa juga bertanya melalui kolom komentar. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan. Apakah ada pertanyaan, Bapak dan Ibu? Oh, ada Pak. Dari Ibu Erna. Pertanyaannya mungkin saya bacakan. Mengenai diferensiasi, proses Bapak, apa yang melatar belakangi diferensiasi tersebut, serta bagaimana cara kita mengelompokkan siswa? Boleh langsung dijawab, Pak? Oke. Pertanyaan tadi terkait dengan diferensiasi proses ya, proses yang dilakukan siswa. Nah, apa yang melatar belakangi kita untuk diferensiasi proses, lalu kemudian bagaimana cara kita mengelompokkan siswa. Nah, sama saja proses ini juga bisa dikelompokkan berdasarkan preferensi. Jadi apapun itu kita kembalikan kepada preferensi siswanya. Bisa misalkan dengan gaya belajar. Kalau ketika gaya belajarnya itu misalkan proses belajarnya itu taruhlah misalkan kita mau membuktikan konsep-konsep tertentu, maka ketika kita mau membuat diferensiasi pada prosesnya, untuk saya ambil contoh katakanlah apa ya di bangun datar, bangun ruang misalkan untuk menentukan volume, misalkan volume kubus seperti volume 5 sepertiga dari volume kubus dan lain sebagainya. Nah, ada orang yang nanti ada kelompok yang mungkin nanti yang kinestetiknya itu kita minta memperagakan ada aktivitas-aktivitas ada lembaran aktivitas nanti yang kita minta mereka kerjakan, lalu misalkan dengan menuang pasir atau beras atau apapun itu, nanti dengan kita sediakan alat peraganya dari simulasi yang mereka lakukan, dicatat pengamatannya, lalu apa yang mereka amati dari percobaan itu, nah seperti apa kesimpulannya dan seperti apa hasilnya gitu. Nah, kalau misalkan untuk yang visual, nah mereka bisa nanti dalam prosesnya mereka diminta mengamati video, tayangan dan lain sebagainya,
lalu mendiskusikannya bersama kelompok, apa yang diamati dari videonya, lalu kemudian ada lembaran juga yang mereka harus isi, sehingga nanti di bagian akhirnya apa yang mereka bisa simpulkan dari pengamatan mereka lewat video itu dan lain sebagainya. Nah, kira-kira begitulah. Jadi tetap saja bisa dikelompokkan berdasarkan gaya belajar, readiness atau kesiapan siswa, lalu kemudian multiple intelligency atau preferensi lainnya gitu. Jadi pada prinsipnya sama-sama aja Bu, proses yang dilakukan, pengelompokan yang dilakukan gitu. Dan oh iya, tadi saya kelewat misalkan untuk pengelompokan berdasarkan gaya belajar, nanti mungkin saya kirim link tautannya. Tadi saya tidak menyertakan ini karena ada link untuk tes gaya belajar, nanti ada beberapa yang menyediakan begitu juga. Yang pastinya gaya belajar ini enggak ada satu orang yang benar-benar auditori, enggak. Mereka punya ketiga-tiganya, tapi ada satu yang paling dominan biasanya. Misalkan ada yang dominannya auditori, tapi visual dan kinestetiknya mungkin ada urutannya dari auditori dulu, baru kemudian visual, baru kinestetiknya sangat sedikit gitu. Lalu kemudian ada yang visual paling dominan, lalu kemudian nomor 2-nya kinestetik, auditorinya sangat sedikit gitu. Nah, jadi sebenarnya setiap orang tuh punya masing-masing gaya belajar, ketiga gaya belajar itu, gitu. Tapi ada yang dominan di antara yang ketiga itu, gitu. Kira-kira begitu. Nah, jadi prinsip pengelompokannya sama saja dengan konten, proses juga sama saja. Gitu. Mudah-mudahan menjawab ya Bu ya. Baik Bapak. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ingin bertanya, apakah dalam satu kali pembelajaran idealnya harus ada semua jenis diferensiasi atau bisa salah satu saja? Dan yang kedua pertanyaannya, apa yang menentukan pemilihan jenis diferensiasi yang diterapkan? Seperti itu Pak. Oke. Nah, tadi yang pertanyaan pertama kan apakah katakanlah dalam satu pertemuan, apakah kita membedakan konten, proses, produk sekaligus gitu ya? Nggak harus Bapak Ibu, nggak harus dalam satu pertemuan tiga-tiganya harus didiferensiasi, baik dari konten, baik dari proses, baik dari produk, nggak juga gitu. Nah, ini tergantung daripada guru masing-masing. Kan pada prinsipnya, sebentar, ini saya baterainya low, saya pakai 2 device sebenarnya. Sebentar ya, saya mungkin bisa ini dulu yang satunya ya, karena ini konektornya kayaknya colokannya bermasalah. Sebentar. Atau saya aktifkan dari handphone juga biar enak kelihatan. Mohon maaf ya Bapak Ibu, ini tadi tempat colokan saya ini bermasalah. Kayaknya listriknya nggak masuk ke colokannya. Ini coba saya online dari handphone dulu. Sambil joinnya. Oke, sambil saya menjawab tadi, tidak harus dari setiap pertemuan itu kita pakai semua diferensiasinya mulai dari konten, proses, dan produk juga. Mohon maaf Bapak, mic-nya masih di mute. Saya nyalakan satu aja ya. Ya. Saya nonaktifkan kamera yang ini. Oke. Suara saya kedengaran, Olive? Sudah cukup jelas, Pak. Oke. Nah, sampai di mana? Oh ya, tidak harus semuanya dalam satu proses ya, dalam satu kali pertemuan konten, proses, produknya dibedakan, tapi boleh kita variasikan gitu. Misalkan di pembelajaran ini kontennya saja yang kita bedakan, lalu kemudian asesmennya sama, prosesnya mungkin sama, atau boleh saja prosesnya beda,
lalu kemudian asesmennya sama gitu. Atau misalkan pada pembelajaran lain itu sumber belajarnya sama, prosesnya yang berbeda, lalu kemudian eh, produknya juga berbeda gitu. Jadi ini juga diserahkan ke guru masing-masing untuk mengkombinasikannya. Tapi yang jelas diferensiasi yang kita lakukan itu pada prinsipnya memberikan kesempatan buat siswa untuk memilih gitu. Karena tadi kita mengetahui ada banyak perbedaan dalam siswa ya, gaya belajar, kesiapan dan lain sebagainya, eh, maka mereka diberikan kesempatan untuk memilih eh, mana yang terbaik buat mereka gitu. Nah, itu saja sebenarnya. Lalu pertanyaan keduanya tadi, maaf Olive, apa tadi? Untuk yang pertanyaan kedua, apa yang menentukan pemilihan jenis diferensiasi yang diterapkan? Apa yang menentukan? Pemilihan jenis diferensiasi yang diterapkan. Oh, tadi mungkin sudah sekalian terjawab ya, yang menentukan jenis diferensiasi yang diterapkan itu ya. Oh, ini belum terjawab yang tadi itu, diferensiasinya dilakukan berdasarkan apa. Nah, apa yang menentukan itu, nah jadi gini, ketika kita memulai kelas yang baru, kita mengajar di kelas yang baru, maka sebaiknya kan kita kenal dulu dengan siswanya, karakteristiknya seperti apa dan mereka seperti apa. Nah, dari situ setiap kita masuk ke kelas yang baru, kita perlu mengadakan asesmen awal, sehingga kita bisa tahu nih, oh si siswa A ini punya preferensi sebagai berikut, si B ini seperti ini, baik dari gaya belajar, dari kesiapannya, kemudian kesenangannya, hobi, dan lain sebagainya. Maka pada saat kita akan merancang sebuah pembelajaran berdiferensiasi, itu pastinya akan kita sesuaikan dengan kelas yang kita punya gitu. Sehingga eh, rancangan kita itu memang benar-benar kita tujukan kepada siswa yang ada di kelas itu gitu. Itu gambarannya kira-kira. Jadi yang mendasari kita merancang pembelajaran diferensiasi itu baik proses konten, proses produknya itu adalah pengenalan kita terhadap siswanya itu tadi. Nah, ketika kita kenal siswanya, kita tahu preferensi mereka. Nah, setelah itulah baru kita mulai rancang. Sepertinya kita harus lakukan seperti ini supaya, karena sebagian sekian persen dari siswa saya itu ada yang auditori, ada sekian persen yang dominan kinestetik, misalkan kira-kira begitu ya. Kira-kira gitu jawabannya. Mudah-mudahan menjawab ya Bu ya. Nanti kalau tidak lengkap jawabannya mungkin boleh di WA atau di email. Baik, Bapak. Ini ada pertanyaan lagi nih, Pak, dari Ibu Laila Dewi. Untuk gaya belajar, untuk mengetahuinya kita perlu untuk tes dulu atau cukup dengan wawancara dengan murid atau wali murid, Pak? Karena di lapangan saya menemui siswa yang punya kombinasi dari ketiga gaya belajar ini, Pak. Ya, betul. Nah, itu yang saya sampaikan tadi. Sebenarnya setiap orang itu punya ketiga gaya belajar ini, dan apa namanya, dan itu sangat mungkin mereka punya kombinasinya, dan ada yang ya, ada salah satu yang dominan dan mungkin juga nanti dua-duanya sama-sama dominan. Nah, jadi dari situ kita bisa melihat, ya, kalau untuk mengukurnya dulu itu kita bisa menggunakan ada tes. Jadi ada beberapa yang kita bisa semacam pertanyaan-pertanyaan yang nanti bisa kita isi. Misalkan pertanyaannya kira-kira begini, dan itu ada online, nanti linknya nanti saya akan bagikan. Pertanyaan kira-kira begini, apa yang senang kita lakukan pada saat waktu luang? Nanti ada pilihannya membaca buku, lalu kemudian mendengarkan musik, atau melakukan membuat mengerjakan sesuatu yang kita senangi atau apa gitu. Nah, lalu kemudian ada pertanyaan lain, misalkan eh, eh, jika kita disuruh memilih mana yang lebih kita pilih, duduk mengobrol dengan teman, lalu kemudian menonton film, atau berolahraga. Nah, nanti dari jawaban-jawaban itu nanti akan kelihatan eh,
preferensi kita mana yang lebih dominan, auditori, visual atau kinestetik gitu. Nah, kira-kira gitu. Jadi ada instrumennya, ada tesnya, dan itu ada banyak di online. Nah, nanti Bapak Ibu boleh, atau nanti kalau yang iseng-iseng boleh searching di Google tes gaya belajar. Nah, nanti ada muncul beberapa link, nanti kirimkan aja link itu untuk diisi siswa, nanti kelihatan hasilnya, oh mereka lebih dominan mana. Bahwa ada yang nanti misalkan kombinasi hampir hampir bedanya beda-beda tipis dari ketiga gaya belajar itu ada juga, ada. Jadi itu sangat bervariasi. Makanya dari awal saya sampaikan bahwa setiap kita ini berbeda dalam banyak hal. Nah, maka dan perbedaan itu masing-masing ada yang mungkin lebih dominan yang A, yang B, yang C gitu ya. Nah, tapi ada juga yang mungkin dua di antaranya dominan, yang lainnya itu agak kurang sekali. Nah, bahkan ada yang mungkin tiga-tiganya hampir rata gitu. Ada juga yang seperti itu. Nah, untuk yang itu tuh biasanya dia bisa kemana aja lah gitu. Dan kemana aja dia diuntungkan gitu. Kalau yang tiga-tiganya sama-sama dominan, ya kemana aja dia oke-oke aja gitu. Dan itu dia biasanya fleksibel aja. Itu barangkali, Oli. Baik, Pak. Selanjutnya, Pak, ini banyak banget nih, Pak, yang bertanya. Jadi Wih, saya seru seperti ini ya. seru banget, Boleh, Pak. boleh. Jadi Bapak Ibu ini sangat aktif ya, Pak. Di Siap, ya. pertanyaan selanjutnya dari Ibu Dila Fadila. Ketika dalam suatu proses pembelajaran di dalam kelas yang berdiferensiasi, apakah akan menghambat mencapai tujuan pembelajaran? Karena dalam proses pembelajaran adanya target capaian yang harus dipenuhi. Bagaimana untuk mengatasinya? Terima kasih. Oke. Nah, memang dalam setiap ya, kalau kita bikin rancangan pembelajaran, setiap kali pertemuan itu kan ada capaian pembelajarannya tentunya. Nah, apakah pembelajaran berdiferensiasi menghambat capaian? Saya rasa sih enggak, dari apa yang saya lakukan ya, itu enggak, tidak menghambat capaian, dan itu juga saya terapkan pada saat saya waktu penelitian, termasuk juga pada saat saya mengajar gitu. Jadi ada waktu-waktu tertentu mungkin proyeknya membuat makalah, lalu beberapa waktu tertentu nanti proyeknya itu presentasi, lalu beberapa waktu tertentu nanti ada proyeknya apa, misalkan demonstrasi memperagakan membuat video video misalkan untuk menjelaskan konsep tertentu. Nah, misalkan memperagakan konsep tertentu lewat video. Dan yang saya amati malah dengan demikian mereka punya banyak kreativitas, punya banyak kemampuan yang berkembang, dan malah mereka bisa memahami suatu konsep dari sudut pandangnya masing-masing, bahkan dari kesukaannya masing-masing. Itu yang saya pelajari ya dari penerapan differentiated instruction ini. Bahwa memang dalam persiapannya membutuhkan waktu yang banyak oleh gurunya, benar, bahwa kita harus merancang sedemikian rupa untuk bisa membuat sebuah pembelajaran terbaik ya. Nah, itu benar bahwa itu membutuhkan waktu, ya gitu. Tapi apakah itu menghalangi terhadap capaian pembelajaran? Saya rasa enggak gitu. Karena ya, sebelumnya saya pernah sampaikan ini juga mungkin pada forum yang berbeda ya. Misalkan pada saat apa ya, penjumlahan pecahan, ya operasi penjumlahan pecahan dan lain sebagainya. Nah, misal ada yang diberikan tugas, katakanlah tes tertulis, misalkan kalau setengah ditambah seperempat, atau satu setengah ditambah seperempat, atau ditambah satu setengah ditambah dua setengah, misalkan ya. Nah, misalkan begitu kalau dalam matematika. Nah, ada juga yang misalkan begini, diberikan sebuah menu atau resep, coba dicobakan di rumah, misalkan membuat resep masakan tertentu, nasi goreng misalnya, dengan
seperempat sendok garam atau merica atau apa, nanti ditambahkan dengan ini, buatlah untuk 2 porsi. Untuk 1 porsinya misalkan seperempat sendok, misalkan ya, mericanya, garamnya misalkan 1 sendok teh, misalkan ya, dan lain sebagainya, misalkan gitu ya. Nah, buatlah nanti misalkan untuk 2 porsi. Nah, dari pengamatan kamu itu, nah ada berapa banyak garam yang dibutuhkan, berapa banyak kecap, berapa sendok kecap, dan lain sebagainya. Nah, sangat mungkin dilakukan gitu. Dan itu mereka tugas akhirnya di rumah. Nah, capaiannya nanti akan sama gitu. Sama-sama mereka bisa menjumlahkan pecahan, pecahan campuran gitu ya. Ada 2,5, ada 1,5, 1/3/4, atau berapalah, 1/4. Nah, misalkan begitu, atau itu juga berlaku misalkan untuk membuat sebuah kue atau apa gitu. Dan itu mereka bisa lakukan di rumah gitu. Dan nanti bisa mereka fotoin hasilnya atau bahkan mereka bikin video dan lain sebagainya. Itu menurut saya itu menyenangkan gitu. Dan buat murid-murid itu mereka punya pengalaman baru yang sebenarnya mereka lagi belajar matematika tadi misalkan ya, tapi sambil memasak gitu. Bisa seperti itu juga karena mereka punya hobi memasak, jadi mereka bisa melakukan itu gitu. Nah, kira-kira begitulah, mudah-mudahan menjawab ya Bu ya. Jadi dari pengalaman saya itu justru tidak menghambat capaian pembelajarannya. Nah, termasuk juga dari yang kesiapan. Nah, kalau dari kesiapan siswa itu, kesiapan belajar ada yang siap, ada yang kurang siap, misalkan yang sama sekali tidak siap. Jadi untuk masuk materi baru itu kan ada materi prasyarat biasanya kita yang dibutuhkan untuk materi yang baru. Nah, biasanya itu ada yang siap, ada yang nggak siap. Nah, untuk yang nggak siap itu, maka kita di sumber belajarnya itu kita akan sediakan banyak materi-materi prasyaratnya. Lalu kemudian nanti akan kita buat materi yang barunya itu, dan kemudian ada penjelasan-penjelasan lebih lanjut tentang materi yang baru. Tapi itu lebih lengkap biasanya karena ada materi prasyarat. Tapi untuk yang siap, misalkan itu akan mungkin nggak perlu lagi ada materi prasyaratnya di situ, kita buat di sumber belajarnya, tapi itu langsung pada soal-soal pengayaan, soal-soal yang lebih rumit, soal-soal yang lebih kompleks, gitu. Kira-kira begitu. Mungkin seperti itu penjelasannya, mudah-mudahan menjawab ya. Baik, terima kasih Bapak. Kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Evnita Yendra. Pertanyaannya itu, apakah pembelajaran berdiferensiasi ini dapat memudahkan kita mengetahui pemahaman peserta didik terhadap mata pelajaran yang kita ajarkan? Seperti itu, Pak, pertanyaannya. Oke. Apa tadi boleh diulang, Olive? Apakah pembelajaran berdiferensiasi ini dapat memudahkan kita mengetahui pemahaman peserta didik terhadap mata pelajaran yang kita ajarkan? Oh ya. Apakah itu memudahkan untuk kita bisa tahu bahwa peserta didik itu memahami pembelajaran yang kita eh, sedang pembelajaran yang kita sajikan gitu ya? Saya kira iya ya, karena eh, biasanya misalkanlah dalam dalam prosesnya, kalau ketika kita melakukan diferensiasi pada proses, terutama yang paling kelihatan itu kan biasanya kalau eh, lihat dia paham atau enggak itu kan dari hasilnya biasanya ya. Ketika kita lakukan assessment atau penugasan, nah biasanya nanti akan kelihatan mereka paham enggak, misalkan menjelaskan, atau taruhlah misalkan kita lakukan diferensiasi dalam tugas akhir ya. Ada yang bagian memperagakan atau mempresentasikan. Ketika dia mempresentasikan, kira-kira dia paham nggak ketika muncul pertanyaan dan lain sebagainya, dia paham nggak, dia bisa menjelaskan dengan baik nggak gitu. Atau eh, ketika yang visual, misalkan sajikanlah dalam bentuk gambar atau grafik dan lain sebagainya. Ketika dia menyajikan dalam bentuk grafik, dia paham nggak, bisa nggak dia menjelaskan grafiknya, ini apa gitu, ini apa, atau diagram tertentu, jelaskan ini maksudnya apa diagram ini, apa yang kita bisa pahami dari diagram ini dan lain sebagainya. Nah itu pasti
apa namanya ya, pasti pasti menunjukkan bahwa seseorang memahami atau tidak. Termasuk kalau misalkan buatkan apa yang kamu pahami tentang misalkan bangun datar dalam sebuah poster gitu. Nah, itu pasti dia akan mencoba, oh bangun datar ini ciri-cirinya seperti ini, kemudian ininya seperti ini. Kalau kalau misalkan dia punya simetri seperti ini dan lain sebagainya, dia punya kelilingnya seperti ini, luasnya seperti ini dan lain sebagainya. Nah, kira-kira gitu dan saya rasa sama-sama saja dengan pembelajaran yang sebelumnya kita juga bisa memahami, kita bisa mengetahui bahwa siswanya paham atau tidak dari meskipun kita melakukan diferensiasi pada pembelajarannya gitu. Malah lebih mudah kita untuk mengetahuinya karena biasanya karena ada perbedaan tugas-tugasnya itu maka eh, tugasnya itu lebih original biasanya gitu sehingga mereka akan mencoba membuat karya sesuai dengan versi mereka masing-masing kira-kira begitu. Baik, Pak. Kita masih ada 2 pertanyaan terakhir lagi. Saya bacakan dari Ibu atau Bapak Aat Lestari. Apakah ketika pembelajaran diferensiasi, baik itu konten, proses, atau produk, berdampak pada penilaian yang berdiferensiasi juga? Misalnya ketika kita mengelompokkan berdasarkan kemampuan siswa, ada yang di bawah, menengah, kemudian ada yang di atas. Maka penilaiannya pun dibuat sesuai dengan tingkat kemampuan siswa juga. Ini berkaitan dengan asesmen akhir semester atau tahun. Seperti itu, Pak. Oh, maksudnya apakah dimungkinkan untuk asesmen akhir dibuat diferensiasi aja apa bagaimana tadi Olive? Di sini pertanyaannya adalah, apakah ketika pembelajaran diferensiasi, baik itu konten, proses, atau produk, berdampak pada penilaian yang berdiferensiasi juga, Pak? Oh, pada penilaian berdiferensiasi. Jadi gini, eh, pastinya gini, misalkan kalau kalau dalam saya agak sulit mencontohkan dalam pembelajaran lain ya. Kalau dalam matematika, mohon izin Bapak Ibu karena saya banyak bicara soal matematika karena background saya dari pendidikan matematika ya. Nah, kalau misalkan dalam sebuah pembelajaran itu kan ada capaian pembelajaran. Misalkan siswa dapat menghitung volume kubus, misalkan ya. Nah, tentunya kalau kita kelompokkan siswa berdasarkan kemampuan, pasti ini akan variatif. Tapi di akhirnya kita kan akan mengharapkan bahwa siswa mampu menghitung volume kubus. Misalkan baik dia yang kemampuannya tinggi, sedang, dan rendah itu, di ujung-ujungnya kita berharap mereka mampu menghitung volume kubus. Tapi nanti akan ada berbeda, perbedaannya di mana, misal nih, untuk kemampuan yang tinggi, soal-soal yang kita berikan itu kan biasanya cenderung soal yang kompleks ya. Jadi bisa saja misalkan soalnya misalkan volume kubus itu nanti soalnya cerita dengan ketika dia misalkan diisi seperempatnya. Nah, hitung volumenya dan lain sebagainya. Kalau yang lain itu misalkan yang lurus-lurus aja soalnya, hitunglah volume kubus misalkan jika diketahui atau misalkan sebuah bak mandi berbentuk kubus dengan panjang sorry ini kubus sisinya adalah sekian lalu kemudian hitunglah volume ketika itu terisi air penuh gitu. Nah mungkin kalau yang untuk lebih kompleksnya ketika dia dipakai setengahnya berapa yang tersisa volumenya atau dipakainya seperempat, berapa yang tersisa volumenya dan lain sebagainya. Itu yang untuk yang lebih kompleks. Tapi ketiga-tiganya apakah bisa menghitung volume kubus? Jawabannya nanti di akhirnya harus bisa gitu. Tapi perbedaan kemampuan tadi yang membuat berbedanya adalah yang kemampuan yang tinggi itu karena kita biasanya sajikan mereka soal-soal yang lebih kompleks, maka mereka terbiasa dengan soal-soal yang lebih kompleks dan mungkin
mereka akan lebih terlatih untuk soal-soal yang lebih rumit gitu. Tapi apakah pertanyaannya tadi misalkan capaian pembelajarannya tercapai? Tercapai. Tapi untuk tingkat soal yang mereka bisa selesaikan mungkin akan berbeda. Tapi yang jelas capaian pembelajarnya tercapai. Gitu. Jadi karena tercapai atau tidak tercapainya itu kan kembali pada tujuan, bahwa tujuan pembelajarannya misalkan nggak bahwa siswa bisa menghitung volume kubus termasuk dengan soal yang sesulit apapun, kan nggak gitu juga. Tapi capaian pembelajarannya itu siswa bisa menghitung volume kubus misalkan, nah, itu tercapai. Nah, kira-kira gitu. Jadi ya kalau dia misalkan kalaupun diseragamkan soalnya penilaian di akhirnya misalkan asesmen di akhir semesternya misalkan diseragamkan, nah maka harusnya dengan ilustrasi tadi itu semuanya bisa mencapai hal itu gitu. Tapi balik lagi, soal yang baik pasti harus bisa membedakan, atau mereka bisa instrumen soal atau tes yang baik itu harus bisa membedakan mana siswa yang kemampuannya tinggi, sedang, dan rendah. Sehingga kalau bisa nanti dari satu instrumen yang disusun di akhir itu ada soal yang punya tingkat kesulitan yang lebih tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Kira-kira begitu. Tapi yang porsi yang sedangnya itu biasanya lebih banyak. Jadi soal komposisi soalnya itu ada yang sulit, yang sangat sulit, lalu kemudian yang sedang, ada yang mudah gitu. Nah, di bagian itu soal yang baik ya, sehingga nanti bisa membedakan mana yang siswa yang punya kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Nah, biasanya soalnya itu yang komposisinya yang sedang itu lebih tinggi biasanya, yang sulitnya sedikit, yang rendahnya juga yang mudahnya juga sedikit, yang sedangnya itu yang banyak biasanya. Itu Olive. Baik, mungkin kita ke pertanyaan terakhir ya Pak, dari Bapak Yufran Ola. Saya ingin bertanya bagaimana kita bisa konsisten menerapkan pembelajaran terdiferensiasi dengan keberagaman peserta didik yang ada. Karena untuk persiapan media atau bahan ajar sepertinya lumayan ribet, Pak. Jadi bagaimana cara yang efektif atau mudah dalam menerapkan pembelajaran terdiferensiasi agar semua siswa bisa mendapatkan hak yang sama? Seperti itu, Pak. Nah, oke. Ini bagus nih pertanyaannya nih. Gimana caranya? Karena persiapannya agak ribet. Nah, awal-awal saya juga merasakan hal yang sama. Ini ribet nih gitu. Dan ya hampir setiap semester itu bahan ajar saya itu berubah. Itu nggak awal-awal, sampai sekarang malah. Bahan ajar saya itu berubah hampir setiap semester. Karena memang saya terus melakukan improvement atau perubahan atau peningkatan yang dari hasil assessment tadi itu juga terus melakukan peningkatan. Tapi apakah ada cara yang lebih simpel gitu ya? Nah, itu jadi pertanyaannya. Apa ada cara yang lebih simpel untuk bisa melakukan hal itu? Ada yang seperti yang saya tampilkan tadi, ada yang flipbook yang tadi itu yang isinya ada audiobook, lalu kemudian yang ada visualnya juga, lalu ada video juga. Nah, mungkin bisa dimasukin quizzes atau Kahoot. Nah, lalu kemudian ada video simulasi atau link-link tempat menampilkan simulasi. Sayang laptop saya sudah padam ya. Tapi mudah-mudahan nanti ada sesi-sesi berikutnya lagi saya menunjukkan tentang membuat nanti mungkin spesifik topiknya tentang membuat bahan ajar, pelatihan tentang membuat bahan ajar untuk pembelajaran berdiferensiasi. Ya, misalkan gitu ya. Nanti kita akan buat ininya temanya gitu. Nanti kalau ada yang request itu boleh, nanti kayaknya ada surveinya ya Olivia. Nanti boleh diisi surveinya Bapak Ibu. Kalau memang itu yang dibutuhkan supaya nanti ini tepat sasaran ya. Kalau memang banyak yang request itu, nanti kita akan buatkan bagaimana membuat bahan ajar untuk pembelajaran berdiferensiasi yang anti ribet lah gitu ya. Jadi kayak kalau kita pakai bahasa yang sekarang tuh anti ribet.
bahan ajar anti ribet gitu untuk pembelajaran diferensiasi, mungkin nanti judulnya bisa gitu ya. Jadi saya yang oh ya balik lagi ke yang tadi flipbook itu tadi, jadi ada audionya, ada videonya, ada simulasi dan lain sebagainya dalam satu buku. Nah, kalau kita mungkin repotnya itu pada saat membuat awalnya, bikin bukunya awalnya, tapi biasanya kita bisa apa namanya ya, ambil dari sumber-sumber yang ada, termasuk juga memanfaatkan AI, membuat animasi yang seperti tadi itu, lalu kemudian video-video tampilan itu. Tapi sekali kita buat, itu bisa berlaku untuk seterusnya, Bapak Ibu, misalkan kecuali kurikulumnya berubah ya. Nah, ini ada batasan lagi nih. Kalau kurikulumnya nggak berubah, ya kita masih bisa pakai gitu. Tapi nanti kalau misalkan ada kurikulumnya berubah, ya paling nanti ada beberapa satu dua materi atau beberapa materi yang kita perlu modifikasi lagi gitu dari file yang kita punya. Paling itu yang bisa kita lakukan gitu. Jadi kalau ditanya solusi yang paling gampang menurut saya yang tidak ribet itu, lalu kemudian pembagian aktivitas, kalau misalkan ketika kita mau melakukan diferensiasi pada proses, nanti aktivitasnya nanti ya kurang lebih nanti kita punya gambaran kira-kira berapa persen lah untuk nanti aktivitasnya di dalam kelas atau di luar kelas atau seperti apa, itu bisa kita lakukan planningnya dari awal sehingga apa rancangan pembelajaran yang kita lakukan itu nanti sudah kita susun sedemikian rupa dari awal. Memang repotnya itu benar-benar di awal doang repotnya gitu. Jadi kalau biasanya saya, oh ya, ya mungkin bisa disiasati juga dengan LMS. Nah, nggak tahu apakah Bapak Ibu terbiasa dengan LMS juga, sehingga penilaian saya itu biasanya masuk di LMS setiap minggunya, sehingga di akhir itu penilaian akhir, bahkan kalau saya saat ini saya lakukan mengajar itu biasanya saya nggak ada ujian akhir lagi gitu, karena dia ongoing assessment itu, ya penilaian akhir itu nanti adalah kumpulan dari penilaian-penilaian setiap kali pertemuan itu gitu. Jadi performa mereka itu diukur nggak sekali tayang doang, tapi dalam performa mereka itu diukurnya itu dalam setiap pertemuan yang mereka lakukan, sehingga itu juga bisa berdampak. Nah, dengan itu mereka juga bisa melihat skor saya sudah berapa nih. Kalau saya mau capai skor ini, ada berapa kali pertemuan, saya harus maksimum nih dalam 3 pertemuan terakhir supaya saya nilainya lebih bagus dan lain sebagainya. Kira-kira begitulah gambarannya. Itu mungkin yang saya bisa jelaskan terkait dengan pertanyaan yang terakhir tadi. Jadi kalau memang mau lebih lengkap, nanti silakan di komen saja di instrumen yang survei yang diberikan oleh panitia. Mudah-mudahan nanti ada banyak yang request, nanti kita bikin cara mempersiapkan pembelajaran diferensiasi yang anti ribet lah. Gitu. Gitu, Olive. Silakan saya kembalikan lagi. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Baik Bapak Ibu, mungkin pertanyaan tadi itu sekaligus menutup perjumpaan kita di siang hari ini, di hari pertama. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Chandra. Hari ini sudah memberikan materi yang luar biasa menarik, bermanfaat, dan dibutuhkan bagi kita semua. Oh ya, sebelum ditutup barangkali saya mohon izin kalau ada kekurangan-kekurangan pada saat penyampaian ya, atau ada bahasa-bahasa yang kurang jelas atau kurang terdengar atau karena kesalahan audio atau teknis, saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat. Oke, saya kembalikan lagi Olive. Ya, terima kasih banyak Bapak. Dan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu yang hari ini sudah hadir ikut bergabung bersama kami. Kita masih ada di hari kedua, esok hari bersama dengan Bapak Dr. Toto Subroto. Jadi saya berharap besok Bapak Ibu juga dapat hadir kembali ya. Selanjutnya saya informasikan kepada Bapak dan Ibu untuk dapat mengisi link presensi yang diberikan oleh panitia melalui grup WhatsApp dan Telegram. Lalu ingin mengingatkan kembali bahwa tadi mungkin ada tugas dari Pak Chandra, nanti pengumpulan tugasnya dikumpulkan bersama dengan link presensi
yang nanti akan kami bagikan. Seperti itu. Lalu informasi tambahan, kepada Bapak dan Ibu yang ingin menerbitkan artikel, jurnal, maupun buku dapat mengunjungi website kami yaitu di SNCO Publishing. Kami juga telah menghadirkan program baru yaitu terdapat bimbel online. Bapak Ibu bisa cek di Instagram kami di SNCO Training. Di sana terdapat banyak informasi mengenai bimbel online dan juga pelatihan-pelatihan kita selanjutnya. Sebelum kita tutup, mari Bapak dan Ibu kita adakan foto bersama terlebih dahulu. Bapak dan Ibu bisa dinyalakan kameranya. Kita akan melakukan foto bersama. Ya. Oke, di layar saya terdapat 4 slide ya Bapak Ibu. Aba-abanya melalui saya. Saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Selanjutnya untuk next slide. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, dan slide terakhir. 1, 2, 3. Ya, luar biasa. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu yang sudah bergabung hari ini, sudah menyimak dan juga aktif bertanya bersama dengan Bapak Chandra. Dan kita akan lanjutkan di esok hari, Bapak Ibu. Semoga semangatnya tetap terjaga. Dan saya kira saya cukupkan untuk siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu. Selamat siang dan sampai berjumpa esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Siang, Pak.